Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sapitri. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi demi memenuhi tugas praktikum statistika. Yang pertama ada data nominal. Data nominal adalah data dengan level pengukuran yang paling rendah. Adapun ciri-ciri dari data nominal yaitu hanya memiliki atribut, nama, ataupun distrik. Data dengan jenis nominal ini bertujuan untuk membedakan data pada kelompok yang bersifat kualitatif. Data nominal sendiri disebut juga dengan data distrik yang tidak memiliki urutan, yaitu apabila objek dikelompokkan ke dalam set-set dan pada semua anggota set diberikan angka, maka set-set tersebut tidak boleh tumpang tindih dan bersisa. Contoh dari data nominal ini yaitu di salah satu kampus menyediakan asrama untuk para mahasiswa dan mahasiswi, di mana mahasiswa dipisahkan asramanya dengan berisi simbol 1A, sedangkan untuk mahasiswi berisi simbol 2B. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang didapatkan dengan cara klasifikasi atau kategorisasi, sedangkan di dalam ilmu statistika, data dengan jenis ordinal memiliki level pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan data nominal. Selain itu, ia juga termasuk ke dalam data kualitatif. Apabila di dalam data nominal, semua data dianggap bersifat kualitatif dan setara, maka pada data ordinal terdapat klasifikasi data berdasarkan tingkatannya. Adapun angka yang diberikan di dalam data ordinal juga mengandung beberapa tingkatan. Hal tersebut berfungsi untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah hingga urutan yang paling tinggi atau sebaliknya. Contoh dari data ordinal adalah perbedaan berat badan di sebuah kelas. Misalnya, Syifa mempunyai berat badan 60 kg dan Hani mempunyai berat badan 45 kg, maka Syifa lebih gemuk daripada Hani. Selanjutnya ada data interval. Data interval adalah data yang didapatkan dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik di dalam skala sudah diketahui, berbeda dengan skala ordinal yang telah kita bahas di atas, yang di mana jarak antara dua titik tidak diperhatikan. Misalnya, jarak antara puas dan tidak puas yang sebenarnya menyangkut perasaan orang saja. Selain itu, data jenis interval juga termasuk ke dalam kelompok data kuantitatif. Di dalam ilmu statistika, data interval memiliki pengukuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan data nominal ataupun ordinal. Angka yang digunakan pada data interval ini, selain menunjukkan urutan juga dapat dilakukan operasi matematika. Angka 0 yang digunakan di dalam data interval bukan merupakan nilai 0 yang sebenarnya. Contoh dari data interval adalah rata-rata tinggi badan berdasarkan usia. Untuk anak-anak berusia 6-12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 130-145 cm. Untuk remaja yang berusia 13-18 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 146-160 cm. Berdasarkan untuk dewasa yang berusia 19-26 tahun memiliki rata-rata tinggi badan 161-199 cm. Selanjutnya, data rasio. Ukuran rasio atau data rasio yaitu ukuran yang memberikan keterangan mengenai nilai absolut dari objek yang diukur. Data rasio yang didapat pada pengukuran dengan skala rasio memiliki titik nol. Oleh karena itu, interval jarak tidak dinyatakan dengan beda angka, rata-rata satu kelompok dibandingkan dengan titik nol di atas. Sebab ada titik nol, maka data rasio dapat dibuat perkalian ataupun pembagian. Selain itu, angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Sedangkan di dalam ilmu statistika, data rasio adalah tipe data dengan level pengukuran paling tinggi daripada tipe data yang lainnya. Data rasio ini juga termasuk pada kelompok data kuantitatif. Angka yang digunakan pada data ini menunjukkan angka yang sebenarnya, sehingga
bukan hanya sebagai simbol, namun juga memiliki nilai nol yang sebenarnya. Pada data ini juga dapat dilakukan berbagai macam operasi matematika. Contoh data rasio adalah tinggi badan dari setiap data yang dikumpulkan di salah satu kelas. Apabila dilihat dari skala rasio, Sinta lebih tinggi 10 cm daripada Siti, dan Siti lebih tinggi 10 cm daripada Ayu, dan Ayu paling pendek di antara Sinta dan Siti. Selanjutnya, perbedaan statistika parametrik dan non-parametrik. Yang pertama dari latar belakang. Dalam statistik parametrik terdapat informasi tentang distribusi populasi diketahui dan didasarkan pada seperangkat parameter yang tetap. Sedangkan dalam statistik non-parametrik, informasi tentang sebaran suatu populasi tidak diketahui dan parameternya tidak tetap, sehingga perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk populasi tersebut. Dan yang kedua, ada penggunaan. Untuk memutuskan apakah akan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik, kita harus mempertimbangkan beberapa kriteria tentang data sampel dan asumsi, serta mengevaluasi validitas dan reliabilitas asumsi tersebut dengan cermat. Yang ketiga, perbedaan dari fungsi. Statistik parametrik dihitung oleh prosedur tersimpan CHISQ_test_AGG dan CHISQ_test_S_AGG dan beberapa prosedur tersimpan T_test. Statistik non-parametrik dihitung oleh CHSQ_test, MWW_test, Spearman_core dan prosedur tersimpan Wilcoxon_test. Di sini juga ada perbedaan dari statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Biasanya, distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik adalah tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran data bebas. Yang kedua, statistik parametrik memerlukan jenis data bersifat metrik atau kuantitatif. Bisa dikatakan juga bahwa data yang digunakan hanya data dalam bentuk data interval atau rasio. Sedangkan statistik non-parametrik adalah memerlukan data metrik dan non-metrik, atau bisa dikatakan bahwa data yang digunakan bisa dalam bentuk data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Dan yang ketiga, statistik parametrik biasanya jumlah data yang digunakan lebih atau sama dengan 30, sebab data yang lebih atau sama dengan 30 diasumsikan mengikuti teorema limit pusat. Dan yang ketiga, statistik non-parametrik itu biasanya jumlah data yang digunakan kurang dari 30. Pengertian dari statistik parametrik sendiri yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data penyebaran secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Statistik parametrik adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Statistik parametrik memiliki keterbatasan penggunaan jenis data, yaitu minimal menggunakan data interval dan rasio. Statistik non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran, artinya tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal ataupun tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.